Tipe pemandu wisata dibagi menjadi 3. Yang pertama, pramu wisata muda. Yang kedua, pramu wisata madya. Yang ketiga, pengatur wisata. Untuk mengelompokkan pemandu wisata dibagi menjadi 3 juga. Yang pertama, on-site guiding, yaitu pemandu wisata yang bertugas saat wisatawan sudah turun dari bis dan sudah sampai di objek wisata yang akan dituju. Yang kedua, ada city sightseeing, yaitu pemandu wisata yang bertugas saat wisatawan masih dalam perjalanan wisata, ya masih di dalam bis. Lalu saat wisatawan sudah sampai di objek wisata yang dituju, tugasnya akan dialihkan ke on-site guiding. Yang ketiga, ada tour leader. Tour leader ini berperan penting karena bertugas melakukan perencanaan dalam segala hal yang akan dilakukan saat perjalanan wisata nanti. Pemandu wisata dalam berbagai aspek. Yang pertama, ada dalam aspek perjalanan wisata. Pemandu wisata harus bisa menyusun storytelling agar suatu bangunan yang sudah tidak menarik agar bisa menjadi pusat perhatian kembali. Harus membuat storytelling yang menarik. Harus pintar-pintar membuat cerita. Yang kedua, dalam aspek wisatawan. Bagi wisatawan, pemandu wisata adalah orang yang akan membimbing wisatawan dalam sebuah perjalanan wisata dan pastinya memiliki pengetahuan yang luas tentang objek wisata yang akan dikunjungi. Dan yang ketiga, dalam aspek pemandu wisata. Pemandu wisata adalah sebuah profesi jasa pelayanan yang menyenangkan karena dapat bekerja juga mendapat perjalanan wisata sekaligus. Namun, seorang pemandu wisata juga harus profesional dalam memberikan bimbingan pada wisatawan. Yang keempat, dalam aspek tour operator. Menurut tour operator, pemandu wisata salah satu komponen bagi tour operator dan harus bisa memberi pelayanan yang memuaskan ke wisatawan agar kualitas dari sebuah paket wisata akan lebih baik. Yang kelima, aspek negara. Dalam aspek negara, pemandu wisata disebut sebagai duta bangsa karena peranannya sebagai insan terdepan yang melakukan interaksi langsung dengan wisatawan yang akan melakukan kunjungan di negara tersebut. Jadi harus selalu memberi image yang baik dan bagus agar wisatawan tidak ada yang beranggapan buruk tentang negara yang sudah mereka kunjungi. Lalu, berdasarkan analisis pekerjaan pada perjalanan wisata, ada 4 tugas penting bagi seorang pemandu wisata. Yang pertama, seorang pemandu adalah pengarah perjalanan wisata secara geografi. Sekarang banyak pemandu wisata yang digantikan oleh mesin. Seorang pemandu wisata wajib mengetahui jalan atau letak geografis yang tepat agar dapat memberikan informasi yang tepat juga pada wisatawan. Yang kedua, pemandu wisata adalah mentor dari sebuah perjalanan wisata. Mentor sendiri dapat diartikan sebagai orang yang lebih menguasai pengetahuan daripada yang dimentori. Lalu, untuk menjadi seorang mentor, kita harus memperbanyak literasi untuk meningkatkan pengetahuan. Yang ketiga, katalisator, mempercepat hasil dari perjalanan wisata. Seorang pemandu tidak boleh bertele-tele dan harus efisien saat menunjukkan informasi tentang objek wisata kepada wisatawan. Yang keempat, mediator dengan unsur perjalanan wisata. Pemandu wisata harus bisa menghubungkan antara dua institusi. Seorang pemandu harus tahu tujuan yang akan dituju dan akan mengunjungi siapa. Harus bisa menyelesaikan apabila seorang wisatawan melakukan kesalahan atau melanggar peraturan yang sudah ditetapkan di tempat yang dikunjungi. Harus bisa menyelesaikan masalah juga. Perbandingan perjalanan wisata dengan dan tanpa pemandu wisata. Bagi seorang wisatawan yang melakukan perjalanan wisata tanpa pemandu wisata pasti akan merasa bangga pada diri sendiri atas prestasi diri, namun juga penuh dengan keraguan. Lalu untuk wisatawan yang melakukan perjalanan wisata dengan pemandu, pasti perjalanan wisata akan terasa lebih teratur, lebih efektif, lebih efisien, dan lebih puas.